Beberapa waktu lalu ada kejadian yang sangat memilukan karena truk tronton dengan beban berat sekitar 20 ton mengalami remblong di kota Balikpapan. Dari penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, terjadi kegagalan pada sistem pneumatik rem, di mana truk tronton tersebut menggunakan sistem rem pneumatik hidrolis berdasarkan report dari KNKT. Padahal seharusnya jika truk tronton itu menggunakan rem dengan sistem pneumatik murni sesuai dengan standar di Amerika Serikat atau di Eropa, maka kemungkinan kecelakaan yang fatal akan dapat dihindari. Di sini akan dibahas kenapa rem sistem pneumatik pada kendaraan berat dengan standar Eropa dan Amerika Serikat ini menjadi lebih aman. Truk dan bus dengan beban angkut berat umumnya menggunakan rem dengan sistem pneumatik atau orang awam menyebutnya biasanya dengan rem angin atau rem dengan udara bertekanan. Kendaraan besar ini sudah tidak menggunakan sistem hidrolis seperti rem mobil pada umumnya. Rem pneumatik ini diaktifkan dengan sistem udara bertekanan, dan udara bertekanan pada sistem pneumatik rem dihasilkan oleh kompresor yang digerakkan oleh mesin. Ketika pedal rem diinjak, maka udara bertekanan ini akan mengaktifkan semua aktuator rem pada masing-masing roda. Pedal rem berfungsi sebagai valve kontrol yang akan mengatur aliran udara bertekanan dari reservoir udara ke semua aktuator roda. Sistem pneumatik rem roda depan dan roda belakang terpisah, sehingga jika salah satu sistem pneumatik mengalami gangguan, maka tidak akan saling mempengaruhi. Selain itu, kendaraan besar ini juga memiliki sistem dengan spring brake chamber, yaitu yang akan aktif secara otomatis pada keadaan darurat jika tekanan udara kurang dari 60 psi atau terjadi gangguan pada instalasi pneumatik rem. Jadi rem pneumatik ini relatif lebih aman. Udara bertekanan ini akan diatur pada kisaran 90 psi sampai 120 psi. Tekanan udara ini dihasilkan oleh kompresor yang digerakkan langsung oleh mesin. Tekanan udara diatur oleh suatu governor yang dipasang pada kompresor. Ketika tekanan turun di bawah 90 psi, maka kompresor akan aktif, dan ketika tekanan telah mencapai 120 psi, maka kompresor akan dimatikan. Ini berlangsung terus-menerus secara otomatis selama kendaraan besar tersebut digunakan. Aktuator rem bersistem pneumatik terdiri dari dua macam, yaitu spring brake chamber dan service brake chamber. Semua aktuator ini menggunakan suatu diafragma yang dibuat dari karet khusus yang kuat dan tahan lama. Diafragma ini ditempatkan dalam suatu ruang tertutup atau chamber, sehingga ketika udara bertekanan dimasukkan, maka diafragma ini akan mengembang. Service brake dan spring brake memiliki cara kerja yang sama, tapi fungsi yang berbeda. Ketika udara bertekanan dimasukkan ke dalam service brake chamber, maka diafragma akan mengembang dan menekan batang pendorong, yang selanjutnya batang pendorong ini akan menggerakkan tuas cam S atau S-cam pada kampas rem, sehingga rem pun akan aktif dan menahan atau bahkan menghentikan laju truk atau bus besar tersebut. Sebaliknya, spring brake mempunyai cara kerja yang berlawanan dengan service brake, yaitu ketika udara dimasukkan ke dalam spring brake chamber, maka diafragma akan mengembang dan mendorong suatu pegas atau per, sehingga batang pendorong akan terputus hubungan dengan batang pendorong rem. Pada keadaan darurat, misalnya sistem pneumatik rem mengalami kerusakan atau kegagalan, maka spring brake akan aktif secara otomatis ketika tekanan udara kurang dari 60 psi. Per atau pegas dalam spring brake chamber akan mendorong diafragma dan batang pendorong rem, sehingga rem pun akan aktif secara otomatis dengan hanya mengandalkan kekuatan dari pegas atau per dalam spring brake chamber tanpa bantuan tekanan udara. Kendaraan berat ini pun akan mulai melambat atau bahkan berhenti karena rem yang aktif secara otomatis pada keadaan darurat tersebut. Spring brake chamber akan mengaktifkan rem ketika udara bertekanan dibuang keluar dari dalam chambernya atau ruang tertutupnya, dan sebaliknya akan menonaktifkan atau membebaskan rem ketika udara bertekanan dimasukkan ke dalam chamber.
Jadi spring brake chamber dapat mengaktifkan rem roda secara otomatis tanpa perlu sistem pneumatik atau udara bertekanan. Justru saat akan diaktifkan, udara bertekanan yang terperangkap dalam spring brake chamber dibuat keluar, sehingga pegas dengan kekuatan tinggi akan menekan batang pendorong yang terhubung dengan S-cam rem. Dan S-cam ini akan mendorong kampas rem yang kemudian akan menahan laju putaran roda melalui gesekan antara kampas rem dengan tromol.